Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pertanyaan pertama berkaitan dengan apa yang menjadi kebaikan, keutamaan, kemuliaan berkaitan dengan sholat selain sholat di masjid dan sholat di awal waktu. Jadi Bapak Ibu, sholat itu kan jelas kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada setiap muslim, dan setiap muslim yang sadar dia wajib untuk melaksanakan sholat. Suatu saat Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, apa amal yang paling baik, yang paling utama?" Beliau menyampaikan, "As-sholatu ala waqtiha." Sholat pada waktunya. Mengenai sholat pada waktunya, itu Bapak Ibu perlu diketahui. Jadi hadisnya itu ada dua. Pertama as-sholatu ala waqtiha, yang kedua as-sholatu fi awwali waqtiha. Yang pertama sholat pada waktunya, yang kedua sholat di awal waktunya. Nah, dilihat dari derajat kesohihan, dua hadis itu lebih sahih hadis yang mengatakan as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Karena beda makna. Nek sholat di awal waktu berarti kan adzan kemudian sholat, itu namanya fi awwali waktiha. Tapi kalau ala waktiha, selagi tidak selesai waktu sholat, maka itu namanya ala waktiha. Nah, di sini perlu diperjelas karena Rasulullah itu suatu saat pernah beliau sholat duhur menunda sampai panasnya hilang. Sehingga ada istilah para ulama, apabila sholat duhur di tempat yang panas, disunnahkan lebih utama sholatnya justru ditunda sampai matahari tidak begitu panas. Berarti ini catatan untuk sholat di awal waktu. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah itu diriwayatkan beliau kalau sholat isya lebih banyak sholat isya bukan di awal waktu, tapi di waktu tengah malam. Nah, ini yang kemudian kita gambarkan, yang namanya sholat di awal waktu itu harus dikasih catatan, tidak semuanya. Sehingga kita harus proporsional di sini, bahwa sholat yang terbaik itu pada waktunya itu lebih mengena pada dua sisi. Nah, tetapi Bapak Ibu, sholat di awal waktu itu lebih menenangkan, terus kemudian lebih mendisiplinkan kita. Oleh karena itu sebisa mungkin kita sholat itu di waktu awal. Lalu waktu awal itu kapan? Itu namanya waktu fadilah dalam bahasan fikih. Waktu fadilah itu berapa? Waktu fadilah adalah waktu untuk adzan. Adzan berapa menit, Pak? 3 menit, oke. Adzan 3 menit. Lalu jarak jangkau adzan itu berapa meter? Taruhlah 200 meter. Karena 200 meter berikutnya sudah krungu adzane wong liya. Kalau dulu kan pakainya menara. Ya, taruhlah kita pakai asumsi nih 200 meter. Berarti sing jenenge awal waktu atau waktu fadilah itu orang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia kedengaran. Kalau dia sedang macul ya berhenti, sedang masak ya berhenti. Kemudian sesudah berhenti dia ganti pakaian, kalau perlu mandi ya mandi singkat. Kemudian dia berjalan ke masjid, dia bisa sholat 2 rakaat. Itulah waktu yang disebut dengan awal waktu. Berapa menit Pak itu Pak? Ya standar 15 sampai 20 menit. Standar. Jalan 100-200 meter, kalau hari ini pakai sepeda motor 1 menit tekan atau 2 menit sampai. Nah, kecuali macet.
Tapi ya enggak, kalau di kampung kan enggak macet. Nah, terus kemudian orang mandi cepat loh ya, tidak mandi lama pakai keramas, pakai dawa-dawa mboten. Terus pokoknya mandi sak cukupe itu 5 menit nyandak. Berarti melaku 5 menit, ganti baju 2 menit, jalan 5 menit, 12 menit kan? Sholat qobliyah 3 menit, 15 menit. Nah, itu kira-kira. Kalau waktu subuh ditambahi, diberi kesempatan mandi junub. Mbok menawa ngantenanya pengen sholat jamaah niku dinteni mandi junub. Dadi sing ngadan rada suwe leh iqamah. Aja cepet-cepet, subuh kok komate 7 menit wis komat. Kuwi niat golek wong, nggih. Jadi adzan begitu. Terus Bapak Ibu perlu kita ketahui, ini karena kaitannya dengan sholat, biar utama, biar utama. Kan tadi pertanyaannya selain awal waktu sholat jamaah, apalagi kalau sholat softnya dirapeti, dikencengi, itu biar utama. Terus muadzin kalau adzan harus sudah masuk waktu. Mungkin saya pernah sampaikan di waktu sebelumnya, mengingatkan kembali saja. Terus yang berhak menentukan iqamah adalah imam. Ya. Jadi yang berhak adzan itu muadzin, yang berhak iqamah itu yang menentukan imam. Makanya secara fikih ninggal imam kan tidak boleh. Secara fikih loh, time wis muni tit imame urung teko. Terus kok mati wae. Rampung, imamnya tinggal, apa-apa. Ah, iku dosa, Pak. Ketoke cok ngono kuwi masalah. Jadi yang punya hak untuk mengkode iqamah itu imam. Nah, jadi imame sing ngongkon. Lah nek imame telat ya disepakati, telat maksimal pirang menit. 5 menit, tapi imamnya harus diberitahu sebelumnya. Mboten teko-teko imame teko, loh, lah kok wis disolati, ya imame sih apa-apa, tapi itu tidak boleh. Ojo pisan-pisan ganti imam. Kemarin kan udah kita bahas mengenai kudeta imam itu. Nah, tidak boleh nggih. Jadi di kitab Bafawdol ya yang disarai oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bab tentang adzan dan iqamah, di situ disebutkan bahwa adzan adalah haknya muadzin, sementara iqamah adalah haknya imam. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini menjadi lebih utama tadi penataan softnya, yang laki-laki depan, yang perempuan di belakang. Itu supaya lebih utama. Terus kemudian agar sholat jamaahnya itu lebih kokoh, lebih bagus. Imam adalah orang yang baik. Ya, bukan orang sempurna, tidak ada orang sempurna kecuali Nabi kan, orang yang baik. Jadi imamnya niku ora dadi gundelan kancane. Oh iya, imam senengane ngapusi. Jangan. Itu dadekke sholat jamaah ora patek apik. Jadi jangan begitu. Pokoknya imam catatannya baik lah, tidak sempurna tapi baik. Jadi lah kula nanti ditakoni, Pak, kula niku pripun? Kula niku rada bingung. Lah piye? Lah kula niku asline seneng kalau imam kae, tapi sayang imame selingkuh, Pak. Waduh. Lah nek ngoten pripun carane? Lah nggih, nek imam kok selingkuh ya aja entuk dadi imam. Niku pahalane anjlok. Meh 17 dadi 0,5 kan kasihan. Kasihan makmumnya. Nah, makanya kalau melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, ya jangan dijadikan imam. Itu untuk kesempurnaan jamaah. Biar jamaahnya sempurna. Tapi nek digundeli mergo imame khusyuk ya apa-apa. Maksude aku ki karepe Pak
Nek salat iki ngebut tapi imame suwi, dadi kula jengkel. Suwine ki sak piye to? Nek suwine saya standar berarti sing salah sing nggundeli. Mboten imame. Lho beda. Zaman Nabi niku enten setunggal sahabat, kula supe namine, nek mboten salah Mu'ad bin Jabal. Nek mboten salah nggih, kula setengah ingat. Lah beliau itu ngimami salat asar. Ngimami salat asar. Lah kok sing diwaca kok surat panjang, dadi salate meh sak jam. Salat asar masalahnya. Di samping itu yang datang itu ada penggembala nggawa sapi utawa kambing, wong niate salat biasane salat asar ki ra patek suwi paling 5 menit, suwe-suwene 10 menit. Ya wis kewanku ra tak cancang. Lah kok suwene ra karuan. Mungkin maca Al-Imran nganti rampung 200 ayat. Lah pikirane makmum, iki ucul iki sapiku iki. Payah iki nek ngene iki carane. Akhirnya dilaporkan sama Nabi. Nabi ngundang tadi siapa itu Mu'ad atau siapa saya lupa namanya. Terus diundang, Mas, sampean aja dadi provokator. Lho provokator napa kanjeng Nabi? Lah ngimami kok kesuwen. Kuwi kesuwen tenan, Pak. Macane suwi sak jam. Tapi nek macane mung 2 menit, 3 menit, kok protes kuwi sing protes makmume sing keliru. Wong 2 menit kok diprotes. Oke, jadi itu yang membuat sebuah organisasi namanya sholat jamaah itu bisa lebih mulia, lebih baik. Jadi kalau kita pengen sholatnya lebih bagus, itu semua diperhatikan. Lah kalau kita bicara individu, setiap individu biar sholatnya lebih bagus, maka individu itu harus meningkatkan kompetensinya dalam urusan sholat. Pahami apa yang dia lakukan, pahami apa yang dia baca. Itu yang meningkatkan secara quality begitu. Jadi Bapak Ibu, kan kita sebagai manusia itu kan kadang pengen quantity yang meningkat, jumlah, angka nominal, atau quality. Ya, jenenge kualitatif itu kan tidak berbasis angka, basisnya adalah kualitas. Nah ini dua-duanya bisa kita naikkan. Kita secara individu, kualitas sholat kita naikkan, kemudian kuantitinya kita tingkatkan. Itu luar biasa. Nah jadi kurang lebih itu untuk menguatkan sholat kita.